Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, guru mata pelajaran PKN Bu Ani, yang anggotanya terdiri dari Nusi Himatul Aliyah, Sri Wahyuni, Heli Halimah, Rian Saputra. Pengertian KPK. KPK adalah sebuah lembaga negara yang bertujuan untuk meningkatkan hasil guna dan daya guna terhadap sebuah upaya pemberantasan korupsi. Lembaga KPK ini tidak terpengaruh oleh kekuasaan manapun untuk menjalankan tugas dan kewajibannya, sehingga bersifat independen. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga KPK berpedoman pada 5 asas yang mencakup keterbukaan, kepentingan umum, proporsionalitas, akuntabilitas, dan kepastian hukum. KPK memiliki tanggung jawab terhadap publik serta menyampaikan laporannya secara berkala dan terbuka kepada BPK, DPR, dan Presiden. Komisi Pemberantasan Korupsi dipimpin oleh 5 orang pimpinan KPK, terdiri dari seorang ketua yang merangkap anggota beserta 4 orang wakil ketua yang merangkap sebagai anggota. Setiap pimpinan KPK sendiri memegang jabatan dalam kurun waktu 4 tahun dan bisa dipilih lagi hanya untuk 1 kali masa jabatan saja. Pengambilan keputusan KPK sendiri bersifat kolektif kolegial. Pimpinan KPK Republik Indonesia untuk periode tahun 2011 sampai 2015 terdiri dari Ketua KPK bernama Abraham Samad beserta 4 wakil ketuanya, diantaranya Bambang Wijojanto, Zulkarnaen, Adnan Fandu Praza, dan Bushro Muqaddas. Sejarah KPK. KPK berdiri pada tahun 2002 dan didirikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri. Adapun pembentukan KPK ini didasari karena Presiden Republik Indonesia pada waktu itu melihat institusi kepolisian dan kejaksaan dinilai terlalu kotor. Karenanya, untuk menangkap para koruptor dirasa tidak sanggup. Selain itu, polisi dan jaksa sulit untuk dibubarkan sehingga terbentuklah KPK. Gagasan awal berdirinya KPK sendiri sudah muncul sejak era pemerintahan B.J. Habibie yang telah mengeluarkan peraturan Undang-Undang Nomor 28 pada tahun 1999 mengenai penyelenggaraan negara yang bebas dan bersih dari kekayaan. B.J. Habibie selanjutnya mulai membentuk berbagai badan atau komisi baru seperti KPPU atau Lembaga Ombudsman dan KPKPN. Untuk lebih serius menangani kasus pemberantasan korupsi di Indonesia, Presiden Republik Indonesia selanjutnya, yakni Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, telah membentuk TGPTPK atau Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Kemudian, lembaga tersebut dibentuk sesuai keputusan Presiden yang dipimpin oleh Hakim Agung Andi Andojo dan Masa Jaksa Agung Marzuki Darusman. Namun, di tengah-tengah semangat yang menggebu untuk memberantas tindakan korupsi anggota tim lewat Judicial Review MA atau Mahkamah Agung, akhirnya TGPTPK pun dibubarkan. Sesudah Gus Dur lengser, digantikan oleh Megawati Soekarno Putri. Di era Presiden Megawati inilah semangat untuk pemberantasan korupsi kembali menggebu, sehingga muncullah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang berhasil diwujudkan pemerintahan Megawati. Bahkan berhasil menelurkan 5 pendekar pemberantasan korupsi yang pertama. Tujuan KPK. Tujuan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi ialah untuk meningkatkan hasil dan daya guna dalam upaya pemberantasan tindak pidana kasus korupsi. Segala tindakan untuk memberantas dan mencegah tindak pidana korupsi dalam upaya supervisi, koordinasi, penuntutan, penyidikan, penyelidikan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan sesuai peran serta masyarakat menuntut peraturan undang-undang yang berlaku, yang disebut sebagai pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPK ikut bekerja sama dengan Komisi Ombudsman dalam nasional, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara atau juga disebut dengan KPKPN, dan Tim Tas Tipikor atau Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Tindak Korupsi berkedudukan di Jakarta sebagai ibu kota negara Republik Indonesia dengan wilayah kerjanya mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. KPK bisa membentuk perwakilan di provinsi,
KPK bertanggung jawab pada publik terhadap pelaksanaan tugasnya, kemudian menyampaikan laporannya dengan berkala dan terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, BPK, dan DPR. Struktur organisasi KPK terdiri dari pimpinan KPK beranggotakan 5 orang. 1 orang bertanggung jawab sebagai pihak pelaksana tugas, sedangkan tim penasehatnya terdiri dari 4 orang. Fungsi dan tugas KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki tugas yang terdiri dari 1. Melakukan pengawasan terhadap instansi berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. 2. Koordinasi dengan lembaga atau instansi tertentu yang berwenang untuk melakukan pemberantasan kasus pidana korupsi. 3. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem pemerintahan negara. 4. Melakukan berbagai tindakan pencegahan upaya tindakan pidana korupsi. Dan 5. Melakukan penyidikan, penyelidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan tugas koordinasi, Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi memiliki wewenang, diantaranya 1. Meminta laporan lembaga atau instansi terkait tentang upaya pencegahan kasus pidana korupsi. 2. Melaksanakan pertemuan atau dengar pendapat dengan instansi berwenang dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 3. Meminta informasi mengenai aktivitas pemberantasan kasus pidana korupsi pada instansi terkait. 4. Menetapkan sistem pelaporan kegiatan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. 5. Mengkoordinasikan penuntutan, penyidikan, dan penyelidikan tindak pidana korupsi. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.